syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Ketika Barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, jika kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka yang harus kita lakukan bagaimana menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran, supaya mereka buta dengan isi kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan sanggup mengalahkan mereka. Dan selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Bahkan Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Hadirin, hal tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dari tipuan dan godaan syaitan. Bahkan Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Namun sayangnya hadirin, umat Islam saat ini sepertinya sudah jauh dari Al-Quran. Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Sebagai bukti, generasi muda saat ini asik bermain gadget kesayangan, menelusuri dunia maya yang semakin tak karuan, eksistensi dan popularitas yang dilakukan, bahkan 24 jam bermain game online sampai lupa subuhan. Betul hadirin? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Itulah hadirin segenap potret peradaban manusia yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran dan masa depan peradaban manusia merupakan judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Ayat tersebut dalam ilmu balaghah termasuk kalam khabari atau ingkari yang menginformasikan bahwa sungguh telah datang Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu muncul pertanyaan, apakah fungsi dari Al-Quran dalam peradaban manusia? Sebagai jawabannya, Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu: Pertama, mau'izatum min rabbikum. Mau'izatum min rabbikum ay mau'izatum min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat dan pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semua bersumber dari Al-Quran. Kedua, syifa'ul lima fis sudur. Imam Al-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan, Syifa'ul lima fis sudur ay minal aqaidil fasidah. obat penawar dari faham-faham yang sesat. Hadirin, di zaman modern saat ini memang tidak ada orang yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, tetapi mereka menyembah berhala dalam bentuk yang lain. Mereka menyembah pangkat dan jabatan, menyembah kedudukan dan atasan. Menyembah harta dan kekayaan, eksisnya lahirlah manusia-manusia tamak dan serakah. Menghalalkan segala cara, yang penting bisa kaya raya. Pantas kalau Abu Farida Muhammad Ijad di dalam kitabnya Alis Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Ketiga, Hudan ay hidayah minad dolal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat. Alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim.
Al-Quran telah memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapat pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran semuanya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan. Keempat, rahmatul lil mu'minin ay rahmatan li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, manakala kita melangkah dengan Al-Quran, bergerak dengan bimbingan Al-Quran, berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran, niscaya kehidupan kita akan aman dan nyaman. Sebagaimana hadis yang disampaikan dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Sebagai kesimpulan, Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jika kita ingin hidup bahagia, mulia, makmur dan luhur, mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mari berusaha menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang didendangkan dalam syair lagu berikut ini. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Sebagai bahan penutup, MSQ di Atin Expo penuh semangat, mencari keriduan dan penuh hikmat. demi membangun peradaban umat, mari siarkan Al-Quran dengan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.